Selamat siang, Bunda. Selamat siang, Boyan. Ya, gimana kabar hari ini? Sekarang baik, bagaimana dengan Boyan? Oke, baik juga. Baiklah, Bunda. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan ke kelas Ibu untuk mengamati proses pembelajaran yang nanti akan dilakukan di kelas. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, Bunda. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, Bunda. Ini tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira, Bunda, tujuan pembelajaran yang ingin Bunda capai? Baik, Boyan. Jadi dalam proses pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa itu adalah yang pertama, melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan berbagai produk bioteknologi modern dan konvensional dengan cermat. Kemudian melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat membedakan prinsip bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Dan yang terakhir, melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan laporan berbagai produk bioteknologi dengan kerjasama. Oke, saya ulang lagi, berarti nanti Ibu ingin peserta didik Ibu melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik itu dapat menentukan berbagai produk bioteknologi konvensional dan modern dengan cermat. Kemudian melalui kegiatan literasi, diskusi dan kelompok, peserta didik dapat menentukan perbedaan prinsip bioteknologi konvensional dan juga modern dengan kerjasama. Yang ketiga, melalui kegiatan literasi diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan laporan tentang berbagai produk bioteknologi dan juga konvensional. Seperti itu ya, Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, sekarang tentang area pengembangan. Apa saja area perkembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Ya, baik, Boyan. Jadi area pengembangan yang ingin saya capai yaitu guru memfasilitasi siswa untuk berkolaborasi dalam kelompok, sehingga setiap kelompok atau setiap anak dalam kelompok tersebut memiliki peran, sehingga akan timbul diskusi kelompok yang interaktif. Kemudian yang kedua, guru mampu memfasilitasi siswa berpikir kritis melalui tanya jawab dan menyelesaikan LKPD. Oke, berarti ada pengembangannya diantaranya memfasilitasi siswa untuk berkolaborasi dalam kelompok secara aktif, dalam berbagai tugas dan peran. Kemudian yang kedua, memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis melalui tanya jawab dan juga pengerjaan LKPD. Selanjutnya nih, kita akan bicarakan tentang strategi. Strategi yang sudah Ibu siapkan seperti apa? Bisa jelaskan. Baik, Boyan. Jadi strategi yang saya siapkan pada proses pembelajaran nanti yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kemudian model pembelajaran discovery learning dengan metode tanya jawab, literasi, diskusi, dan presentasi. Oke, baik. Nanti dalam pembelajaran nanti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Dengan menggunakan model pembelajaran yaitu discovery based learning, dengan metodenya yaitu diskusi, literasi, tanya jawab, dan juga presentasi. Gitu ya. Nah, udah jadi rencananya sudah dipersiapkan. Kemudian untuk jadwal ini, kira-kira kapan nih kita akan melakukan Ibu akan menerapkan pembelajaran? Ya, baik, Boyan. Jadi proses pembelajaran ini akan saya lakukan di hari Kamis. Kemudian di kelas 9E. Kamis ya. Dan jam ke 45 dan 6. Oke, berarti nanti kita akan ketemu Bu di hari Kamis. Nanti saya akan ke kelas Ibu, saya akan mengamati dan juga mencatat apa yang pembelajaran yang Ibu laksanakan di sana pada hari Kamis ya Bu ya. Hari Kamis di kelas 9E jam 4.56. Baiklah Bu. Yang terakhir ini dari percakapan kita yang singkat ini, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, baik, Boyan. Banyak sekali yang saya dapatkan dari percakapan ini, yaitu yang pertama, saya merasa lebih siap karena Boyan sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang mengingatkan kembali kepada saya tentang rencana pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Kemudian dari
percakapan ini juga saya merasa lebih percaya diri saat menghadapi proses pembelajaran nanti, Bu. Jadi tetap semangat Ibu ya, nanti sampai ketemu nanti di pembelajaran Ibu. Jadi saya tekankan lagi hari Kamis jam 4.56 di kelas 9E. Oke, terima kasih betul untuk waktunya. Nanti kita sampai ketemu nanti di kelas. Terima kasih, Wayan. Andre Putra Dinata. Jadi ada 2 anak yang tidak masuk karena sakit dan 1 anak kondisinya ya. Baik, karena cuaca ekstrim, kalian berrelaksasi. Dengarkan musik yang mengalun, suara kicauan burung, dan pusatkan pikiran kalian itu pada pikiran. Ya. Tarik nafas secara perlahan, rasakan udara sejuk. Coba komunikasikan bagaimana sih perasaan kalian saat selesai melaksanakan mindfulness. Siapa mau komunikasikan? Ya, ini tidak mempengaruhi nilai anak-anaknya. Yang penting kalian berargumen. Karena musiknya ataukah mengantuk ataukah tenang gitu, rasa tenang. Kenapa rasa tenang? Alunan musiknya, ya alunan musiknya membuat Sri Rahayu tenang gitu ya. Yang lain, Andika, coba. Burung seperti itu ya, membuat suasana hati menjadi lebih tenang ya. Oke, Paul coba rasa tenang ya, sama karena ada musik dan kicauannya ya. Berarti nggak ada yang tenang karena kata-kata ibu ya. Karena iringan kata-katanya ini ya, nanti ibu berarti harus belajar memakai kata-kata yang lebih menenangkan lagi ya. Oke, Nana. Kalian sudah melakukan mindfulness untuk memfokuskan pikiran ya, karena tadi sudah masuk, sudah capek ya, sudah jam siang pagi ini. Nah sekarang untuk membakar semangat kalian, ibu akan mengajak kalian melakukan yes or no ya. Ibu langsung pimpin sendiri ya. Spartan. Yang dapat kita raih tanpa melalui perjuangan ya. Gimana, sudah semangat mana?
kalau di sana yang dikelompokkan di sana adalah makhluk-makhluk yang kecil. Nah, siapa yang ingat sekarang? Apa saja makhluk-makhluk yang kecil yang tidak bisa kalian lihat dengan mata telanjang? Ayo. Nah, kutu? Kutu? Kutu kayaknya bisa ya. Itu saja kalian bisa nggak lihat sama mata telanjang? Bisa kan? Berarti dia kan mikroorganisme ya. Parasit itu yang dimana Ibu kasih clue B. Huruf awal B. Huruf terakhir I. Ya, bakteri bawang. Tepuk tangan dulu. Sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Ayo, gambar apa yang ada di depan? Kalian merasa haus nggak melihat gambar Yakult? Ya, baik anak-anak. Kalian pernah nggak makan minum Yakult? Kalau kalian mau beli Yakult, apa yang kalian perhatikan dulu atau apa yang harus kalian lakukan identifikasi? Hah? Diminum sebelumnya. Sebelum dibeli apa sih yang kalian? Expired ya. Ya, jadi karena sesuatu. Kalian tahu nggak Yakult ini dibuat dari proses yang bagaimana? Tidak tahu? Iya, jadi Yakult ini dibuat dari proses fermentasi. Ya, jadi proses fermentasi. Nah, artinya kalau istilah Balinya penyekap, ya, proses penyekapan dengan melalui sebuah proses. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang proses ini. Ya, berbagai jenis produk bioteknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Saat kalian mempelajari materi ini, maka kalian akan mengetahui berbagai jenis produk bioteknologi yang ada di sekeliling kalian, baik yang konvensional maupun yang modern. Itu manfaatnya. Kemudian kalian bisa lihat ya, ada gambar-gambar di sana ya. Kemudian pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan berbagai jenis produk bioteknologi konvensional maupun modern. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan perbedaan prinsip bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Yang bagaimana disebut modern, yang bagaimana konvensional, ya sama membedakan. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan laporan berbagai jenis produk bioteknologi yang ada di sekeliling kita, baik konvensional maupun modern. Ya, itu bisa dipahami tentang tujuan pembelajarannya? Saya, jadi nanti ada kegiatan diskusi dan berliterasi. Ya. Kemudian kegiatan pembelajaran yang pertama menyimak video, kemudian diskusi menyelesaikan LKPD dan presentasi. Jadi itu kegiatan kita nanti ya. Nah, Ibu akan menayangkan video, kemudian kalian mendiskusikan video dan melalui LKPD penyelesaiannya dan presentasi. Sekarang alur mekanisme penilaiannya. Jadi yang pertama itu menilai sikap kalian ya, sikap cermat dan bekerja sama. Bagaimana kalian cermat menyelesaikan LKPD, menganalisis video, kemudian kerjasama, bagaimana kekompakan kalian dalam kelompok dalam menyelesaikan LKPD sehingga bisa selesai sesuai dengan waktu. Kemudian pengetahuan melalui pretest dan post-test, ya, melalui quizzes. Kemudian ada keterampilan melalui kegiatan diskusi dan presentasi. Ya, jadi bagaimana diskusi kalian, bagaimana kerjasamanya yang nyambung ya antara sikap dengan keterampilannya, dan bagaimana kalian melakukan presentasi. Ya, nah itu mekanisme penilaian yang akan kita lakukan. Nah, sebelum itu ada pertanyaan dulu. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kalian siapkan HP. Sudah semua bawa HP? Kita lihat siapa sih? Ya, yang pertama Asriani, ya, Oma Asriani.
kalian membentuk kelompok, pakai saja kelompok yang pertemuan lalu, ya. Sehingga bisa lebih lancar lagi proses diskusinya. Ayo, silakan untuk berkelompok dengan cepat ya, jangan lama. Gimana bisa dipahami isi dari video tersebut? Ibu akan membagikan RKPD kepada kalian. Salah satu anggota kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil RKPD dan gulungan kertas. Ya, di sini Ibu sudah menyiapkan 5 gulungan kertas. Nanti kalian lihat apa isi dari gulungan kertas itu. Ya, ayo masing-masing. Sudah semua dapat? Sudah. Nah, bagaimana? Silakan perhatikan RKPD yang sudah Ibu berikan sama kalian. Jadi di situ ada nama kelompok, ada petunjuk belajar, tujuan pembelajaran, dan ada aktivitas peserta didik. Nah, silakan dibaca bersama, dicermati. Apabila ada yang belum dipahami, silakan tanyakan. Ya. Di aktivitas itu kalian tadi kan sudah menyimak video, ya, sudah menyimak video. Kemudian kalian diminta untuk menemukan sebuah masalah dari video itu, ya, menemukan sebuah masalah. Itu tidak berupa pertanyaan ya, hanya pernyataan saja masalahnya apa, ya. Masalah yang sedang ditemukan adalah ini, ya. Kemudian kalian diminta membuat setelah merumuskan permasalahan, kalian diminta untuk membuat pertanyaan berkaitan dengan masalah yang kalian temukan. Jadi pertanyaannya di sini boleh mengapa, bagaimana, ya, jangan siapa, jangan susah nanti kalian menjawabnya ya. Mengapa, bagaimana itu pertanyaan yang dianjurkan, ya. Kemudian setelah membuat pertanyaan, kalian diminta membuat hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara berdasarkan hasil diskusi. Nggak perlu kalian cari jawabannya di Google dari pertanyaan yang kalian buat itu. Cukup diskusikan saja. Oh, kira-kira penyebabnya adalah ini. Jawaban dari pertanyaan kalian itu adalah ini berdasarkan hasil diskusi kalian ya. Nah, kemudian yang D, berdasarkan kajian pustaka. Nah, ini baru kalian mencari sumber dari berbagai sumber. Boleh di buku, boleh di internet, YouTube ataupun Google ya. Tentang pertanyaan yang kalian buat tadi. Ya, tentang menganalisis jawaban pertanyaan yang kalian buat tadi ya. Nah, kemudian yang E, Ibu kan sudah memberikan gulungan kertas sama kalian. Sudah dibaca gulungan kertasnya?
Penampilan kelompok 1, presentasi kelompok 1, silakan sekarang memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada kelompok 1. Ya. Lalu ada temanmu memberikan tanggapan atau bertanya, silakan. Kesimpulan yang kami dapat dari presentasi tersebut adalah TV dicampur dengan kertas dan kardus karena kedelai mahal. Ingin mendapatkan untung yang lebih besar walaupun harus mengurangi konsumen, merugikan konsumen. Bisa diterima yuk? Bisa. Baik. Kasih tepuk tangan dulu. Ada lagi yang lain ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, apresiasi kepada kelompok penyaji sehingga nanti bisa dijadikan refleksi untuk perbaikan ke depannya. Ada? Jika tidak ada pertanyaan, presentasi dari kelompok kami, saya tutup kami saja. Ya kasih tepuk tangan dulu. Kelompok berikutnya siapa yang mau presentasi? Kelompok 4 ya? Ya silakan kelompok 4.
Contohnya vaksin, kawin suntik dan lain-lain. Dan konvensional contohnya tempe, yogurt, kecap, roti, tapai. Kajian pustakanya. Berdasarkan info seminar. Ya, bisa diterima? Ya, baik. Kelompok 1. Sebutkan mikroorganisme golden reach. Ya, golden rice. Kamu nggak mikroorganismenya? Ya, tidak ditemukan mikroorganisme golden rice. Mungkin sudah, karena memang tidak melibatkan mikroorganisme ya. Ya. Ada lagi? Ya, nanti ibu buatkan dalam penguatan yang ibu berikan ya. Ya, kasih tepuk tangannya ya. Nah, siapa memperhatikan materi yang ada di layar? Jadi di layar itu disajikan beberapa jenis bioteknologi konvensional beserta organisme yang berperan. Tadi kalian sudah menjawab di tabel ya, tabel. Jadi beberapa jenis bioteknologi konvensional itu adalah tape, kecap, yogurt, apa lagi? Tempe, Yakult, seperti tadi yang ditampilkan pertama itu ya, jadi contoh bioteknologi konvensional. Dan bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang berperan sudah kalian isi tadi ya. Hanya saja tadi di pembacaan masih banyak yang salah namanya. Jadi Aspergillus tadi banyak sudah benar. Cuma yang banyak yang salah itu di Saccharomyces ya. Itu dibaca Saccharomyces ya. Verticilliae ya. Tuh, jadi nanti dilafalkan kembali untuk penamaan atau pembacaan nama-nama makhluk hidup. Nah, ya. Dan bioteknologi modern itu ada golden rice, kemudian sapi transgenik, sapi yang besar itu ya, namanya sapi transgenik. Kemudian ada insulin, vaksin, kemudian apa lagi ya? Golden rice, kemudian tadi jagung hibrida itu ya. Jadi itu contoh-contoh bioteknologi modern. Nah, tadi kan ada pertanyaan, apa sih mikroorganisme yang berperan kepada golden rice? Nah, golden rice itu kan salah satu produk bioteknologi yang dilakukan atau yang didapatkan dari proses rekayasa genetika namanya. Jadi tidak melibatkan mikroorganisme di sana, hanya mengambil sel-sel yang bagus atau yang unggul, gen-gen ya, maksudnya gen yang unggul dipadukan sehingga mendapatkanlah padi yang berkualitas tinggi. Jadi tidak melibatkan mikroorganisme di sana ya. Makanya kalian tadi tidak menemukan sumber yang menyatakan bahwa pembentukan dari golden rice itu menggunakan mikroorganisme, karena memang tidak menggunakan mikroorganisme ya. Nah, jadi bagaimana perbedaan prinsip dari bioteknologi modern dan konvensional? Tadi anak-anak sudah menjawab dengan benar bahwa perbedaan prinsipnya itu terletak pada proses ya. Kalau bioteknologi konvensional melalui proses fermentasi, sedangkan yang modern melalui proses rekayasa genetika, fungsi sel, dan yang melibatkan gen-gen produk-produk terbaik ya. Nah itu. Kemudian kalau bioteknologi modern itu alat dan metodenya sederhana ya, sederhana, bisa dilakukan di industri rumah tangga maksudnya. Sedangkan yang modern sudah menggunakan alat-alat yang canggih ya. Kemudian dari pemanfaatan mikroorganismenya, kalau yang konvensional melibatkan mikroorganisme
ditekankan pada prosesnya. Bisa dipahami tentang perbedaan prinsip? Baik, anak. Nah tadi penampilan presentasi kalian secara umum sudah bagus nih. Ya sudah bagus semua. Kalian sudah mampu membagi tugas masing-masing sehingga semua anak yang tampil mendapatkan tugas sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah nanti ditingkatkan pada volume suara anak. Karena kalau kalian presentasi, kalau volume suaranya kecil nanti audiens kurang menyimak. Kalau suaranya sudah volumenya keras, otomatis nanti fokus audiens akan pada kalian. Ya, jadi tingkatkan pada volume suara. Ya. Tuh. Kemudian kesimpulan. Setelah kalian mempelajari materi ini, kira-kira apa yang dapat disimpulkan? Ya, setelah mau menyimpulkan proses pembelajaran kita kali ini. Ya. Atau apa yang kalian dapatkan dari proses pembelajaran ini? Kalian jadi tahu apa? Bisa mengetahui perbedaan prinsip bioteknologi antara konvensional dan modern. Ya, kasih tepuk tangannya. Kita dapat mengetahui perbedaan prinsip bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Ada lagi yang menyimpulkan? Ada? Nah, kita bisa mengetahui berbagai macam produk bioteknologi, baik itu yang konvensional maupun yang modern. Ya, dari studi kasus. Dari studi kasus apa yang bisa kita simpulkan? Tadi kalian sudah buat itu di LKPD. Yo, apa? Simpulan kalian itu kan bisa dipakai. Oknum membuat ya. Karena ya kasih tepuk. Oknum membuat tempe bercampur kertas dan kardus itu karena saat itu harga tempe mahal dan mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi meskipun harus merugikan konsumen. Jadi itu kesimpulan yang bisa kita tarik dari proses pembelajaran kali ini anak ya. Sekarang siapkan kembali gadgetnya. Kita lakukan proses. Ya, silakan kalian kembali join my quizzes. Kita akan lihat bagaimana proses pembelajaran kita, kalian pahamnya sampai di mana. Ya. Proses join my quizzes. Sudah ya? Ya, dengan kode 585292. Nah, karena ini adalah nilai post test, maka kalian harus berkonsentrasi
variasi sehingga nilai kalian bagus. Nah, ya ini tadi pelajarannya apa? Kan soalnya itu tidak jauh dari pelajaran. Ibu ambil soal itu dari proses pembelajaran kalian tadi. Sudah ya? Sambil menunggu, silakan masuk dulu. Ibu akan mulai. Silakan mulai dikerjakan. Nah, untuk anak-anak yang mungkin HP-nya sudah drop karena sudah siang, kemudian ada yang tidak bisa masuk, nanti ibu akan share soalnya untuk dikerjakan di rumah ya. Nanti langsung jawabannya kirim juga di grup ya. Dan juga ini berarti untuk anak-anak yang nanti nilainya siapa tahu kecil, tidak sesuai KKM, jadi soal akan dikirimkan ke grup. Ya, ibu tunggu lagi 1 detik. Sepertinya tadi. Ya, saya berkata salah. Ya, yang pertama KPSC, kemudian sarjana dan Dika ya. Karena nanti akurasinya juga masih kecil anak-anak. Mungkin karena itu tadi anak-anak berusaha masuk tapi tidak bisa, gitu ya, itu yang menyebabkan juga. Sementara kita lihat ada yang benar semua, KPSC benar semua jawabannya ya. Kekurangan sarjana salah satu. Sama, saya juga. Ya, Dika salah satu karena waktu tadi ya. Marusna Dewi, Dewi Ningse, Hari salah 2, ya, dan seterusnya, ya. Mulai kalian ini. Nah, jadi untuk anak-anak yang nilainya masih kecil dan yang tidak bisa masuk di kuisis, ibu nanti akan kirimkan soal dan silakan dijawab. Ya, silakan dijawab lalu kumpulkan di grup. Ya. Nah, baik anak-anak. Setelah kalian melakukan kuisis, kalian sekarang kita melakukan refleksi. Sekarang kalian keluarkan kertas, buatlah atau gambarlah sebuah emoji yang melambangkan perasaan kalian saat ini. Ya, apakah kalian senang, kalian sedih, kalian kesal, kalian marah? Isi nama, kemudian emojinya dan isi keterangan emoji itu. Misalkan marah, karena soalnya banyak tuh saya pusing gitu misalnya. Alasannya juga ya. Dan nanti ini akan dijadikan bahan refleksi untuk perbaikan dan pembelajaran berikutnya. Ya. Ayo, cepat sedikit. Isi nama, gambar emoji, dan ungkapan perasaannya. Kemudian kalau
karena ini. Nah, sekarang perlihatkan sama ibu. Refleksinya seperti apa? Wah, ini ada yang sok-sok ngantuk nih ya. Ya. Dan minta 1-2 orang untuk membacakan refleksinya. Dwi Melani coba baca. Baca. Perlihatkan ya. Menyenangkan. Menyenangkannya itu di bagian apanya nih? Membuat RKPD, menyelesaikan RKPD ya. Tepuk tangan dulu buat itu. Lagi sekolah siapa mau? Krisna. Ya seru dan bisa berdiskusi dengan teman-teman. Serunya di mana, Krisna? Ya, mencari jawabannya ya, tantang gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau berkomunikasikan? Ya, ayo. Senang karena ada kuis. Ya, senang karena ada kuisnya. Yang mewakili kalian nanti silakan sekarang dikumpulkan, ibu akan baca nanti refleksi kalian ya untuk perbaikan ibu sendiri. Udah bel pulang, Bu. Udah bel pulang. Bungut yang kayak gitu. Sudah semua? Bu, pas naik reflection itu segitu pas. Udah ya. Nah, pertemuan besok kita kan ada lagi jam ya. Besok kita akan merancang proses apa namanya? Membuat produk bioteknologi ya. Merancang pembuatan bioteknologi. Ya, tugas proyek nanti. Jadi nanti ibu akan share di grup sedikit draftnya ya, Nana, atau prosesnya besok itu biar kalian bisa lebih memahami ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau tidak, kita akhiri pertemuan kita dengan doa dan para musani. Doa dulu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Namo Santi. Selamat pagi, Bu Teh. Selamat pagi, Bu Yan. Oke, gimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Yan? Oke, saya ikutin. Baiklah, Bu Teh, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Namun kali ini kita didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Soniani. Selamat pagi, Bu Soniani. Pagi, Bu. Gimana kabar, Bu? Baik, Bu. Oke. Baik, Bu Tut, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya pada pembelajaran di kelas yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Di sini ada beberapa catatan yang sudah saya tulis di sini. Yang pertama, Bu Tut ya, tentang aspek strategi pengembangan yang sudah Ibu lakukan. Oke, yang pertama, Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang memicu pada diskusi kelompok. Ini saya sudah catat, Ibu sudah melakukannya dengan baik, oke, baik dengan lisan maupun secara tertulis yang sudah tertuang dalam RKPD. Nah, itu. Kemudian catatan yang kedua di sini ya, Bu Tut ya, Ibu sudah memfasilitasi siswa untuk berliterasi, melakukan pembelajaran yang juga relevan dengan materi itu. Jadi saya lihat Ibu sudah menyediakan media belajar berupa bahan bacaan, kemudian ada video pendek ya Bu ya, yang bisa diamati oleh siswa seperti itu. Oke, untuk selanjutnya Bu Tut ya, selanjutnya saya juga mencatat di sini Ibu sudah mengembangkan model pembelajaran. Oke, model pembelajaran yang Ibu kembangkan itu yang Ibu rancang
semacam itu, dan saya lihat sudah sesuai dengan sintak. Sini Ibu menggunakan metode pembelajaran discovery lesson itu. Saya sudah melihat sintak-sintak dari pembelajaran sesuai. Kemudian saya juga mencatat tentang bagaimana Ibu sudah memberikan ruang bagi siswa untuk berkolaborasi, bagaimana siswa berperan di sana dan juga berdiskusi, kemudian melakukan presentasi. Di sini saya juga melihat bahwa Ibu sudah membagi kelompok, membagi peran, dan juga hanya saja ya Bu ya, saya melihat Ibu di sini masih perannya itu di siswa masih pada ketua kelompok. Itu yang ada kondisi catatan saya. Kemudian yang terakhir Ibu sudah memfasilitasi siswa dalam berpikir kritis. Saya lihat Ibu sudah memfasilitasi itu dengan bagaimana dengan Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, mengajukan pertanyaan pemantik, sehingga siswa termotivasi untuk berpikir kritis. Dan juga saya sudah lihat pada apa yang tertuang pada pertanyaan pada LKPD yang dibuat seperti itu. Jadi itu catatan saya. Nah, ada satu lagi Bu Tut ya, ini mengenai catatan tambahan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ada sedikit masukan buat Bu Tut ya. Kalau menurut saya sebaiknya Ibu lebih rinci dalam memberikan tugas ataupun peran bagi masing-masing anggota kelompok, karena saya lihat masih terbatas pada ketua kelompok saja ya. Jadi bagaimana Ibu bisa mengakomodasi siswa sehingga siswa itu bisa memiliki peran dan bisa menjalankan perannya secara lebih bertanggung jawab, lebih optimal, sehingga nantinya LKPD yang disusun dapat selesai tepat pada waktunya. Seperti itu catatan tambahan dari saya. Ya. Selanjutnya dari strategi yang sudah Ibu lakukan di kelas, pengembangan diri yang sudah Ibu lakukan, pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas, kira-kira ya bisa nggak diceritakan sedikit bagaimana keberhasilan dari strategi yang sudah Ibu rancang, ataukah ada pengembangan yang Ibu ingin capai? Di atas waktunya, jadi sebelum saya menjawab, saya sedikit ulas kembali tentang area pengembangan yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi area pengembangan yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran tersebut yaitu memfasilitasi siswa berkolaborasi dalam kelompok dan memfasilitasi siswa berpikir kritis. Jadi strategi yang saya kembangkan untuk mencapai area pengembangan tersebut yaitu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, model pembelajaran discovery learning dengan metode literasi, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Nah, dari yang saya rasakan, saya sudah dapat memfasilitasi siswa dalam berkolaborasi dalam kelompok serta memfasilitasi siswa dalam berpikir kritis. Oke, berarti Ibu sudah ada pengembangan Ibu yaitu dengan berkolaborasi dan juga mengajar dari berpikir kritis siswa. Nah, Ibu sudah melakukan juga sesuai dengan metode, model, dan juga rencana yang sudah Ibu susun sebelumnya. Dari keberhasilan yang sudah Ibu lakukan tersebut, dari keberhasilan yang sudah Ibu rasakan tersebut, kira-kira ya ada nggak hambatan atau kendala yang Ibu temukan juga dalam melakukan pembelajaran di kelas? Ya, jadi selain saya rasa ada beberapa keberhasilan yang saya capai, tentu ada juga kendala atau masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran itu. Jadi yang pertama itu adalah manajemen waktu. Saya merasa belum optimal dalam manajemen waktu karena tidak semua siswa dapat terfasilitasi untuk berpresentasi. Nah, itu jadi manajemen waktu yang pertama. Kedua, ada beberapa anak, 2-3 anak dalam kelompok, artinya di semua kelompok kurang aktif dalam proses diskusi itu. Jadi mereka masih mengandalkan rekannya dalam kelompok tersebut
untuk menyelesaikan tugas. Padahal saya kan sudah memberikan tugas kepada ketua kelompok untuk membagi peran, membagi tugas supaya LKPD dapat diselesaikan dengan baik. Hanya saja ada beberapa anak yang kurang antusias, kurang aktif dalam melaksanakan tugas yang sudah dibebankan oleh ketua kelompok tersebut. Berarti bagaimana sekarang kendala yang ibu hadapi itu adalah masalah manajemen waktu. Ya, manajemen waktu bagaimana LKPD atau siswa nanti bisa menyelesaikan LKPD. Dan kemudian yang kedua itu bagaimana mereka beberapa siswa tidak aktif, ya, tidak memiliki peran yang banyak dalam diskusi kelompok dan juga dalam pengerjaan LKPD. Itu kendala-kendala yang ibu temukan pada pembelajaran ibu di kelas. Nah, berdasarkan kendala-kendala itu, ya, mungkin siswa yang tidak aktif, kemudian manajemen waktu yang dirasa masih kurang. Kira-kira rencana tindak lanjut ke depannya agar pada proses pembelajaran bosannya bisa lebih baik lagi, apa yang akan dilakukan? Ya, jadi untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, jadi hal yang pertama saya lakukan tentu memanajemen waktu semaksimal mungkin sehingga proses pembelajaran berjalan sesuai dengan alur atau rencana yang sudah saya rencanakan. Kemudian membagi tugas atau memberikan peran, artinya saya yang langsung memberikan peran kepada anak-anak dalam kelompok tersebut dalam mengerjakan LKPD sehingga proses diskusi akan berjalan dengan lancar dan LKPD dapat selesai sesuai dengan waktunya. Oke, berarti ibu nanti yang pertama akan manajemen waktu mungkin dari FPP-nya dulu, betul-betul adanya dulu, ya, diatur bagaimana manajemen waktunya ibu. Kemudian yang kedua membagi peran, ibu membagi peran pada masing-masing siswa dalam kelompok sehingga semuanya aktif, semuanya berkontribusi dalam pengerjaan LKPD maupun dalam kegiatan presentasi. Seperti itu ya. Oke, berarti itu sudah. Kemudian ini bu, dan rencana tindak lanjut itu tadi. Dari rencana tindak lanjut yang tadi ibu sudah jabarkan, ya. Nah, saya ingin tahu juga bagaimana sih rencana pengembangan diri yang akan ibu lakukan untuk selanjutnya. Ya, jadi yang pertama tentang manajemen waktu. Oke, manajemen waktu. Masih juga dengan manajemen waktu, ya. Saya akan berusaha manajemen waktu dengan baik sehingga rencana pembelajaran yang saya lakukan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, sudah ya, itu aktivitas yang pertama bu ya. Kemudian kira-kira ya bu ya, tujuan yang ingin dicapai kira-kira apa ya? Ya, manajemen waktu ini saya mengharapkan supaya materi yang dibahas dapat disampaikan dengan baik sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan. Oke, berarti sehingga nanti materi yang dibahas dengan baik sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Nah, sekarang mengenai ukuran keberhasilannya ibu, kira-kira bagaimana ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya dari manajemen waktu itu yaitu pembelajaran selesai tepat pada waktunya. Di pembelajaran tepat pada waktunya. Ada sarana pendukung menurut ibu apa saja? Ya, sarana pendukung tentu bel yang pertama ya. Jadi pembelajaran dapat selesai sesuai dengan bel yang sudah terdengar, nggak molor gitu Ya, ya. bisa dengan waktu. Sarana dan prasarana, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat. Kita berdiskusi bagaimana manajemen waktu dengan baik dengan rekan sejawat itu. Oke. Nah, selanjutnya mengenai waktu. Nah, kira-kira kapan ini dilaksanakan? Ya, karena sebuah proses ibu ya tidak bisa dilakukan secara instan. Tentu saya memerlukan waktu untuk melatih diri dan juga melatih siswa dalam mengerjakan atau dalam proses pembelajaran, sehingga saya targetkan waktunya itu dalam 1 semester. Oke, berarti 1 semester ini ya bu ya. Oke, nah itu sudah tadi tentang bagaimana manajemen waktu. Kira-kira ada nggak aktivitas pengembangan diri lainnya? Ya, karena tadi saya melihat kelemahan saya dalam diskusi kelompok anak ya ibu ya. Jadi ada beberapa anak yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Tentu rencana yang akan saya kembangkan ini adalah bagaimana memberikan peran kepada masing-masing anggota kelompok tersebut sehingga mereka mempunyai tanggung jawab
dalam menyelesaikan LKPD sehingga LKPD dapat selesai tepat pada hasil. Berarti bagaimana nanti Ibu akan memberikan peran pada masing-masing kelompok. Tujuan yang akan dicapai apa itu? Jadi supaya tujuan yang ingin dicapai supaya semua anggota kelompok dapat berperan aktif dalam kelompoknya, diskusi dapat berjalan dengan aktif dan dapat menyelesaikan LKPD sesuai dengan atau tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, berarti jika ini dianggap berhasil, nah seperti apa ukuran menurut Ibu kalau sudah berhasil? Jadi ukuran keberhasilan ini yaitu siswa terlihat aktif, artinya semua siswa dalam kelompok tersebut berkontribusi dalam kegiatan diskusi, kemudian LKPD dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Terlihat nanti siswanya aktif, LKPD selesai pada waktunya. Kemudian kembali ke target. Nah, kira-kira waktunya kapan ini? Waktu seperti tadi karena proses berlatih ya, Oke. jadi guru juga berlatih, siswa juga atau murid juga berlatih, maka saya targetkan dalam waktu 1 semester. Jadi sudah dua poin yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian ada nggak lagi yang aktivitas yang seperti apa yang ingin Ibu lagi kembangkan? Jadi perlu juga saya sampaikan tentang presentasinya Ibu. Ya, karena saat observasi yang Ibu lakukan kan tidak Tidak semua semua, siswa ya. dapat presentasi, Kekurangan waktu ya. karena kekurangan waktu, karena ada 5 kelompok ya Ibu ya. Sementara LKPD-nya cukup padat ya. Sehingga saya akan mengatur tahapan presentasi ini. Jadi apabila waktu yang ada cukup untuk semua anggota kelompok presentasi, maka saya akan fasilitasi siswa untuk semua berpresentasi. Namun kalau tidak, saya akan memberikan waktu kepada beberapa kelompok, 2 atau 3 kelompok untuk presentasi pada pertemuan tersebut dengan catatan kelompok yang tidak presentasi pada pertemuan tersebut diharapkan nanti pada pertemuan berikutnya akan melakukan presentasi, sehingga nanti semua kelompok akan memiliki nilai presentasinya itu. Nanti di manajemen mungkin pada modul ajarnya ya Bu ya, diperbaiki nanti alokasi waktunya seperti itu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya Ibu tentang tujuan sekarang. Kira-kira tujuan yang Ya, jadi tujuannya karena ini merupakan salah satu penilaian keterampilan Bu ya. Jadi saya bertujuan untuk supaya semua anggota kelompok dapat presentasi. Jadi sudah untuk semua kelompok agar bisa melakukan presentasi. Ukuran keberhasilannya seperti apa? Jadi ukuran keberhasilan ini ya semua kelompok melakukan presentasi Bu, sehingga mereka mendapatkan nilai presentasinya tidak didominasi oleh kelompok itu saja. Kelompok saja, ya kelompok itu saja benar ya. Oke, terakhir lagi tentang waktu juga. Kira-kira kapan ini? Jadi saya akan melaksanakan rencana ini secepatnya. Jadi setelah libur Nyepi, saya akan mulai merealisasikan rencana perbaikan ini sehingga proses pembelajaran saya dapat merasakan feel-nya dengan lebih baik dan secara umum dapat diperbaiki proses pembelajaran dari kelemahan-kelemahan yang sudah ditemukan. Nanti Ibu akan tindak rencana Ibu ini akan diterapkan pada di habis libur ini ya, pada mungkin minggu kedua ya. Baiklah Bu Tut, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu Tut berikan. Demikianlah kegiatan percakapan pasca observasi kita. Semoga semua rencana atau strategi yang akan diterapkan nantinya dapat segera direalisasikan, dan tentunya Ibu akan dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa Ibu di kelas, dan sehingga nantinya mencapai tujuan atau keunggulan yang ingin dicapai. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya saya mohonkan kepada Ibu pengajar praktik saya Bu Soniani untuk memberikan umpan baliknya. Berikan persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Nah, dari percakapan yang saya simak itu Ibu sudah tampak sudah melakukan coaching pra-observasi ya. Nanti dari data yang sudah Ibu catat di lembar itu sudah terlihat
Ibu sudah menanyakan terkait area pengembangannya, strateginya itu ya, yang akan dilakukan pada kegiatan pra itu ya sebelumnya. Kemudian di observasi juga Ibu sudah mencatat hal-hal yang Ibu lihat dari pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Jero tadi, itu sudah Ibu sampaikan juga. Nah, begitu juga di kegiatan pra itu pasca observasi itu Ibu sudah menyampaikan hasil dari pengamatan yang dilakukan, kemudian juga mampu menggali rencana tindak lanjut ya yang dilakukan Bu Jero untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Nah, saya harapkan semoga kegiatan coaching ini nanti bisa Ibu lakukan lebih lanjut untuk kegiatan supervisi ke depannya. Sekian Ibu. Terima kasih Bu Saryani. Ya. Terima kasih atas masukannya dan juga umpan baliknya. Demikianlah kegiatan supervisi akademik dari yang kita mulai dari observasi percakapan observasi sampai pada observasi kelas dan terakhir hari ini yaitu kegiatan percakapan pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Suryani